Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 18 sampai 32. Karena pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh Nabi Musa, dia ketakutan berada di kota tempat terjadinya perkelahian dan pembunuhan sambil menunggu perasaan cemas dan khawatir akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang Ibrani yang kemarin meminta pertolongan Nabi Musa pada hari terjadinya perkelahian dan pembunuhan terhadap orang Mesir berteriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Akan tetapi kali ini Nabi Musa mengancam dan menghardiknya dengan berkata, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Nabi Musa tetap ingin membantu orang Ibrani itu karena dia yakin orang Mesir itu yang berlaku sewenang-wenang. Maka ketika Musa bersiap hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya orang Mesir berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang, yang memaksakan pendapatmu di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari kelompok orang-orang yang mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk masyarakat." Peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa menyebar ke seluruh negeri Mesir sampai ke telinga penguasa. Maka seorang laki-laki yang simpati kepada Nabi Musa dari keluarga Fir'aun yang beriman berlari menemui Nabi Musa. "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar penguasa negeri ini sedang berunding untuk membunuhmu. Oleh sebab itu, keluarlah kau dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang tulus dalam memberi nasihat kepadamu." Nasihat itu didengar oleh Nabi Musa. Maka dia keluar dari kota itu dengan rasa takut dan waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku yang selama ini membimbing dan memeliharaku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim semacam Fir'aun dan rezimnya itu." Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan mengarahkannya pergi ke tempat yang aman dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Maka pergilah dia, dan ketika menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar, agar aku segera sampai di tempat yang aman dengan baik dan selamat." Musa sampai di sumber air negeri Madian. Dia melihat sekelompok orang sedang memberikan air kepada hewan ternaknya. Dan di belakang itu berdiri dua orang perempuan. Tetapi dia tidak menggiring kambing gembalanya bergerak, sehingga tidak ikut minum bersama dengan ternak yang lain. Melihat keadaan kedua perempuan itu, Nabi Musa merasa iba dan heran, serta berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, sekaligus memberi isyarat bahwa mereka membutuhkan pertolongan. "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternak mereka. Kami perempuan ini lemah, tidak bisa berdesakan dengan laki-laki, dan kami tidak memiliki saudara pria, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya
tidak mampu melakukan pekerjaan ini. Lalu Nabi Musa menolong kedua perempuan itu dengan memberikan air minum kepada hewan ternaknya. Kedua perempuan itu berterima kasih kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menghindari sengatan matahari dengan berteduh. Lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan berupa makanan atau rezeki lainnya, walau sedikit, yang Engkau turunkan kepadaku, dan kini aku masih membutuhkan anugerah kebaikan darimu." Dua orang perempuan yang ditolong Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Musa kepada ayahnya. Lalu ayahnya memerintahkan salah seorang putrinya untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumahnya. Dengan perasaan malu, perempuan itu berkata kepada Nabi Musa, "Datanglah ke rumah kami, ayahku mengundangmu." Lalu Nabi Musa pergi ke rumah dua orang perempuan itu dan menceritakan kisahnya kepada ayah perempuan itu. Lalu dia berkata, "Engkau tidak usah takut dan khawatir. Engkau sudah bebas dari orang-orang zalim. Sesungguhnya kekuasaan Fir'aun tidak sampai ke daerah ini." Salah seorang dari kedua perempuan yang datang mengundang Nabi Musa berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, antara lain mengembalakan ternak kita, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita untuk pekerjaan apapun." Sang ayah memahami kekaguman putrinya terhadap Nabi Musa. Tanpa segan dia berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, yang telah engkau lihat dan kenal sejak di tempat sumber air. Pernikahan itu dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 8 tahun menjadi 10 tahun dengan sukarela, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, bukan sebuah kewajiban yang mengikat. Dan kendati itu adalah usulan dariku, tetapi ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Aku akan selalu berusaha menjadi orang yang menepati janji. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Nabi Musa menerima usulan tersebut dan berkata, "Itu adalah perjanjian yang adil antara aku dan engkau. Adapun alternatif waktu yang engkau berikan, aku belum bisa memastikannya. Tetapi pada prinsipnya, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka setelah itu tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Nabi Musa menikahi salah seorang perempuan yang ditemuinya di dekat sumber air itu. Setelah 10 tahun, dia memutuskan bersama keluarganya pergi ke Mesir untuk menemui ibu dan saudara perempuannya. Di tengah kegelapan, dia melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Aku akan ke tempat api itu. Mudah-mudahan aku dapat membawa berita kepadamu dari tempat api itu mengenai arah jalan yang akan ditempuh, atau membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan." Nabi Musa sampai ke tempat api itu. Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, "Wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah.
tidak ada yang patut disembah selain Aku, Tuhan, pencipta, pemelihara, dan pengawas seluruh alam. Lemparkan tongkatmu, wahai Musa, agar engkau melihat hikmah kekuasaanku. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Lalu dia merasa takut dan lari berbalik ke arah belakang. Allah berfirman, "Jangan takut, wahai Musa. Singkirkan rasa takutmu. Tenanglah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman dari segala sesuatu yang membahayakan." Setiap rasul merupakan utusan Allah, tidak akan merasa takut selama dia berada di sisi Allah. Bahkan siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah pasti akan merasa aman dan tentram. Allah berfirman, "Masukkan tanganmu ke dalam celah terbuka yang terdapat pada leher bajumu. Akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Apabila ketakutan, maka akan hilang rasa takut dan kembali tenang. Jangan panik jika tongkatmu berubah menjadi ular atau saat tanganmu berubah putih berkilauan. Itu adalah mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang yang fasik." Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Qasas ayat 18 sampai 32. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang Nabi Musa pergi ke kota Madian. Dan di sana dia menikah. Setelah 10 tahun, Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir, ingin bertemu dengan ibu dan saudara perempuannya. Sebelum sampai ke Mesir, Allah memanggilnya dan memberikan mukjizat. Tongkat Nabi Musa menjadi ular dan tangannya apabila dimasukkan ke leher bajunya, maka tangannya berwarna putih bersih. Dan mukjizat ini akan digunakan oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 18 sampai 32. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.